Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama aku Arifah Evianti. Pada video kali ini, aku akan sharing pengalaman supaya tetap konsisten dalam menjalani planner yang telah kita buat. Langsung saja, pada video kali ini aku akan menginjak pada tips yang pertama, yaitu menulis mimpi atau rencana kita selama 1 tahun ini plus when yang jelas. Di sini, when yang jelas maksudnya adalah dengan membuat bulan atau waktu yang akan kita capai untuk mencapai mimpi itu. Ketika kita udah nulis rencana atau target kita, maka ya harusnya kita bisa fokus untuk mencapai mimpi itu. Contohnya, misal tahun ini tuh teman-teman pengen banget buat buku sendiri, buku motivasi misalnya. Ya, kita harus breakdown hal-hal apa aja yang memang harus kita lakukan. Pokoknya detailnya lah, semacam tetek bengek gitu. Nah, misalnya contohnya tadi kan buat buku ya. Nah, berarti untuk bulan pertama teman-teman bisa untuk membaca atau target 4 buku per bulan misalnya. Lalu bulan kedua teman-teman target, misalnya udah mulai nulis nih. Ya, teman-teman nulis 1 halaman per hari misalnya, sampai akhirnya di bulan keberapa teman-teman bisa membuat buku itu dan bisa terbit gitu. Nah, pentingnya menyusun target seperti ini adalah supaya teman-teman gak bingung ketika teman-teman dihadapkan dengan berbagai ajakan dari teman-teman. Yang kedua, selalu bawa buku planner yang telah aku jelaskan tadi atau buku planner kalian kemanapun dan kapanpun. Ya, kita bisa anggap semacam catatan sakti gitu. Anyway, aku juga sering bawa bukunya kemanapun. Kadang waktu keluar, kejebak hujan, kita bisa lihat bukunya. Ya, kita bisa baca-baca, lalu mungkin syukur-syukur untuk menyelawatinya, supaya semakin engaged dan terikat gitu. Yang ketiga, fokus ke do atau apa yang bisa kita lakukan saat ini. Maksudnya adalah kita tutup halaman ekspektasi. Ketika kita udah nulis nih, misal tadi target pembuatan buku itu November, maka ya udah kita akan buka buku planner yang isinya tentang ekspektasi itu pada bulan November gitu. Jangan sampai itu malah membuat kita stres kalau kita membukanya tiap hari. Kenapa? Karena jatuhnya, aduh, aku harus ada target pembuatan buku November, tapi sekarang belum ngapa-ngapain gitu. Aduh kok belum ya, jadinya malah stres. Yang keempat, jangan lupa untuk fokus dan terus menulis weekly planner atau agenda mingguan. Jadi kalau aku nulisnya itu Sabtu malam, maka kita menuliskan agenda selama sepekan ke depan. Agenda rutinan yang aku maksud adalah do atau apa yang bisa kita lakukan. Misal punya mimpi nulis buku motivasi, ya berarti do-nya adalah baca buku motivasi juga, mungkin 4 kali per bulan misalnya. Nah, terus malamnya kita persiapan baca agenda buat besok. Oke, habis itu tidur deh, bangun pagi sholat tahajud, minta supaya dilancarkan hari ini. Nah, paginya kita bisa lihat agendanya apa aja. Sepanjang hari itu, kita bisa nyoret tuh agendanya. Misal, siang harinya, oh tadi aku udah duha, oh aku udah tahajud, oh aku udah apa, kayak gitu. Jadinya biar kita ada semangat untuk nge-track kegiatan kita. Dan yang kelima adalah siapkan ruang untuk gagal atau siap untuk kecewa. Nah, untuk yang terakhir ini, teman-teman harus menyiapkan ruang untuk gagal. Karena kenapa? Karena aku sendiri pun juga sering gagal. Aku pernah 1 pekan, 1 bulan, itu nggak ke planner, 1 hari. Ya udah sih, nggak apa-apa. Itu adalah proses kita, ritme kita nikmatin aja. Belum berarti loh, walaupun kita gagal 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, belum berarti kita gagal selamanya kan? Jadinya yang penting terus bergerak. Makanya teman-teman pasti besok akan menemui titik ini. Aku yakin itu, sesempurnanya kita akan menemukan ini. Yang penting kita terus bergerak, terus nge-planner
semampu kita gitu dan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, sekian untuk kelima tips hari ini tentang menjalani planner supaya terus konsisten. Aku pun juga masih belajar dan mohon maaf ya bila ada kesalahan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.